Shalom kaula muda Gracia dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan penuh sukacita sepanjang hari ini. Selamat bergabung kembali di program Young and Fresh, tempat kalian dan kita bisa diskusi tentang firman Tuhan dengan cara yang santai dan tentunya relevan untuk hidup kita sebagai anak muda. Dan juga hari ini di tanggal 15 Februari 2025 kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pilihanku. Nah, tentunya setiap hari ini ya kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Mungkin pilihan yang gampang dan pilihan yang sulit, atau pilihan yang kecil dan pilihan yang besar. Nah, bangun tidur aja nih kita mungkin udah diperhadapkan pilihan dengan apakah kita mau siap-siap langsung untuk sekolah, atau kita mau scroll sosmed dulu nih. Jadi tentunya banyak sekali ya teman-teman semua pilihan yang ada di hidup kita. Tapi sebagai anak muda Kristen tentunya, kira-kira gimana cara kita untuk setiap pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pilihanku bersama dengan Kak Devlin. Halo Kak Devlin, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Wah, luar biasa. Terus senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di Young and Fresh dengan tema pilihanku. Wah, tentunya teman-teman semua udah gak sabar nih dengan pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai dulu dalam pimpinan Tuhan dengan doa. Jadi saya persilahkan Kak Devlin untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Engkau sertai hidup kami begitu luar biasa. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, Tuhan, biar ini gak cuma sekedar jadi selewatan aja Tuhan, tapi benar-benar itu masuk dalam hidup kami. Jadi benih, kami mau sirami, kami mau rawat Tuhan, sampai berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin pembicaraan kami ke depan. Biar hanya Engkau sendiri ya Tuhan, bukan lagi hikmat manusia, bukan lagi perkataan manusia, tapi biar daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga berkati alat-alat yang akan kami gunakan. Engkau yang tolong supaya tidak ada kendala, tidak ada apapun yang tidak baik, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Kak Devlin, langsung saja tentang pilihanku. Oke, tadi udah sempat disinggung sedikit sama Ana ya. Jadi dalam hidup kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Bangun tidur aja udah milih gitu. Milih, ya tadi mau siap-siap sekolah, mau siap-siap kuliah, mau siap-siap kerja, atau mau 5 menit lagi. Biasanya kadang 5 menit lagi lah, ujung-ujungnya kesiangan. Tapi itu pilihan, bener nggak teman-teman? Ada beberapa hal yang dalam hidup ini yang mungkin jadi akibat dari pilihan kita. Contoh tadi, contoh singkat, contoh simpel. Kita mau langsung bangun tidur, mau tidur lagi 5 menit, atau mau langsung siap-siap, atau mau tadi scroll sosmed dulu, atau apa. Dan itu kan ada konsekuensinya, ada sebab akibat gitu dari setiap pilihan yang kita ambil. Tapi di sini adalah kita mau bahas tentang kan ada lagu ya, ada lagu yang cukup hits. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bener nggak sih teman-teman gitu? Karena seringkali kebenaran firman Tuhan itu bertolak belakang dengan apa yang kita suka. Benar nggak sih? Kita gitu ya. Jadi begitu saya dengar lagu itu ya, sebenarnya agak tertampar juga ya. Iya, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bener nggak sih? Gitu. Balik lagi, bener nggak sih kita tuh kebenaran Tuhan itu yang jadi pilihan kita? Atau jangan-jangan yang jadi pilihan kita itu adalah hidup seenaknya, hidup apa kata kita, apa kata entar. Kadang tuh anak muda kadang mungkin seringkali wis lah, apa jare nanti gitu. Kalau orang Cirebon ngomongnya apa kata nantilah, lihat entar, tanpa mikirin bahwa tadi setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan di depannya, entah itu baik entah itu buruk ya, dua-duanya sama gitu. Tapi hari ini saya mau bahas tentang ini. Teman-teman, seringkali kita nih ngomong kita memilih Yesus, kita memilih menjadi orang Kristen. Tapi sadar nggak teman-teman bahwa di Alkitab itu nulis gini,
bukan kamu itu kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang milih kita. Dan seringkali kan kita dengar, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus itu tuh memberikan contoh yang akhirnya membuat kita, oh karena Tuhan mencintai kita lebih dahulu, ya itu akan membuat kita jadi bisa mencintai Tuhan. Jadi seperti ada contoh yang Tuhan berikan, yang akhirnya kita bisa ikuti. Sama hari ini kita semua tuh dipilih teman-teman sama Tuhan. Bukan, ya mungkin kita bisa mikir ya, karena saya dari kecil orang tua saya Kristen, orang tua saya kenal Yesus, ya udah mau nggak mau, istilahnya kan gitu kan, dalam arti kayak ya udah kayak udah kecemplung gitu istilahnya. Tapi sadar nggak teman-teman bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang seiseng itu, bukan Tuhan yang segabut itu. Saya percaya ya di kitab Mazmur ditulis bahwa dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari sebelum itu terbentuk gitu. Dalam kandungan ibuku bla bla bla, engkau menenun segala macam, dan semuanya dalam kitabmu itu semuanya tertulis hari-hari yang belum jadi, yang belum ada gitu. Itu tuh udah tertulis semua. Tapi memang ada yang namanya yaitu free will, ada yang namanya pilihan bebas yang akhirnya membuat mungkin akhirnya miss target. Tapi kasih karunia Tuhan tuh nggak cuma punya plan A, Tuhan tuh punya plan B, Tuhan punya plan C, Tuhan punya plan D dan segala macam. Yang akhirnya ujung-ujungnya adalah membawa kita kembali kepadanya. Jadi hari ini kita milih Yesus bukan karena kita yang milih, tapi karena Tuhan yang udah pilih kita. Kebayang gak sih teman-teman kalau menjadi pilihan, itu kan biasanya paling, bener gak? Kalau kita memilih, misalnya kita beli baju, kita akan memilih yang, misalnya yang budgetnya terbatas nih, ada 2 baju yang kita suka misalnya, kita akan pilih yang paling oke menurut kita, bener gak sih? Betul. Kita gak mungkin asal ambil comot. Bener nggak? Tanpa lihat size, ambil aja udah, nggak usah dicoba, nggak usah diapa, udah pulang. Nanti apa kata nanti kan enggak. Tapi kalau kita milih milih baju, milih apa lagi? Makan misalnya. Kemarin saya scroll makanan di ini lama banget. Apa ya mau makan apa ya gitu. Betul. Kadang ya pengen tapi harga nggak cocok. Kadang kan gitu, atau harga cocok tapi kok kayaknya nggak pengen makan ini. Misalnya gitu kan segala macam. Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tapi sadar atau enggak, yang namanya pilihan itu adalah yang paling. Contoh, kalau ngewakilin sekolah, ikut lomba, nggak mungkin asal cap-cip-cup kan. Udah kamu aja udah maju gitu, enggak. Tapi akan dipilih yang paling pintar, yang mungkin yang paling rajin orangnya, yang bisa ngikutin misalnya, yang paling oke lah. Betul. Bener gak sih? Pokoknya kalau yang dipilih, sesuatu yang dipilih atau orang yang dipilih itu biasanya yang paling oke gitu. Kayak sekarang saya lagi ngikutin MasterChef. Nah, MasterChef itu kalau juara kan yang dipilih kan pasti yang paling dong. Betul. Ada kompetisinya, ada seleksinya segala macam. Nggak mungkin, oh ya udah dia aja jadi ini the next MasterChef Indonesia gitu. Enggak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada tahap-tahapnya segala macam. Tapi sadar nggak sih, Tuhan itu memilih kita tanpa, menurut saya ya, nggak tahu ini saya salah atau enggak, tapi sepanjang saya ikut Yesus ya, tanpa proses seleksi sebelumnya. Ya memang setelah kita dipilih akan ada proses. Tapi waktu Tuhan pilih kita, nggak pakai proses seleksi dulu gitu loh. Kayaknya kalau pakai proses seleksi kita nggak masuk kualifikasi semua kayaknya. Ya. Tapi sadar nggak teman-teman bahwa kita nih adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang namanya dipilih berarti Tuhan tuh nggak milih yang paling. Tuhan tuh nggak milih yang udah jadi. Karena biasanya yang udah jadi itu ngeyel biasanya. Betul. Susah dibentuk. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pilih, contoh Musa. Tuhan pilih Musa. Apakah Musa dalam tanda kutip layak? Pantas? Kayaknya enggak. Secara manusia,
Secara manusia, kalau kita lihat pakai cara pandang manusia, enggak. Bahkan dia pun nolak. Dia aja nggak yakin sama dirinya. Kayak, masa sih saya Tuhan? Kayaknya ada yang lebih oke. Kayaknya ada yang lebih pintar ngomong misalnya. Iya. Musa itu siapa? Hari itu Musa itu adalah buronan, teman-teman. Bukan orang baik-baik. Daud. Tuhan pilih Daud. Siapa Daud? Bahkan bapaknya aja lupa sama dia, nggak milih dia. Waktu Samuel datang aja, bapaknya, oh iya saya punya satu lagi, benar gitu. Waktu Samuel ngomong itu juga, dia nggak yang manggil dulu. Daud dipanggil saat Samuel ngomong, masih ada nggak anaknya? Bayangin teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab contoh-contoh tokoh-tokoh di Alkitab, bukan tokoh-tokoh yang kalau bisa dibilang bukan yang qualified. Paulus pintar, emang orang pintar dia. Tapi Tuhan izinkan dia dipilih Tuhan di saat yang mungkin dunia katakan, ya sorry to say, mungkin kayak ya ampun kok bisa orang kayak dia dipilih. Pintar tapi kejam, nggak percaya Yesus loh. Bener nggak? Betul. Tapi Tuhan sanggup ubahkan menjadi rasul yang punya hati untuk berdoa, punya hati untuk memberitakan Injil. Bahkan dia jadi rasul yang tahan banting, bahkan di penjara aja dia masih nulis. Kebayang kalau mungkin kalau Paulus nggak melalui proses permukaan, mungkin Paulus nggak melalui proses Tuhan, ya kayaknya dia dalam penjara udah ngomel-ngomel gitu, kayak ya elah ini saya mending jadi, istilahnya mending jadi yang kayak dulu gitu, dibanding sekarang saya harus masuk penjara. Betul. Istilahnya gitu. Teman-teman, memang namanya hidup ada proses. Saat kita pilih Yesus, ada konsekuensi, ada proses yang memang harus kita jalani. Ketika kita bilang, ketika Yesus pilih kita dan kita jawab, ya Tuhan saya mau, ada prosesnya. Nggak yang kayak makan cabai langsung pedes gitu kan, nggak instan. Percayalah yang instan itu tidak baik gitu. Mie instan tidak baik ya sebenarnya dikonsumsi setiap hari gitu kan. Ya kalau nggak percaya dicoba silakan. Selama dengan 1 porsi bulan yang gitu. banyak Ya, gitu ya. segala yang instan tuh nggak oke lah. Jadi teman-teman, hari ini mau nggak sih kita ikut Yesus, tapi nggak cuma sekedarnya, nggak cuma karena oh ya udah ikut-ikut aja lah gitu, ikut-ikutan lah. Tapi benar-benar kita ikut Yesus dengan sepenuh hati, memilih Yesus di atas segalanya. Gak gampang teman-teman, gak gampang. Kita bilang ya berdoa bisa, Tuhan aku mau memilih Engkau di atas segalanya, aku mau mencintai Engkau di atas segalanya. Gak gampang, tapi mau gak? Karena satu proses itu ya perlu dijalani. Kita buka ayat ya, nanti dia ayat yang mana tuh gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 16, kita baca di bagian A-nya aja. Yohanes 15 ayat 16 ya, ngomong gini, bukan kamu yang memilih aku, akunya itu Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Selanjutnya bisa dibaca ya, dan aku telah menetapkan bla 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 segala macam. Jadi di ayat ini jelas bahwa kita ini dipilih teman-teman. Bayangin, kita nih jadi orang-orang pilihan Tuhan. That's why, ayo pilih Yesus. Kita buka lagi di Matius 22 ayat 14. Ayatnya ngomong gini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita jadi orang yang cuma sekedar dipanggil. Tapi kita jadi nggak, karena kita, ya tadi saya bilang, karena kita ikut Yesus tapi sekedarnya, akhirnya ya udah di dalam proses kita akhirnya nggak masuk istilahnya gitu. Tuhan pilih, Tuhan panggil, tapi tetap ada proses yang harus dijalani. Nggak gini, ikut Yesus tuh nggak murahan. Kasih karunia kemurahan Tuhan itu nggak murahan, gratis tapi nggak murahan. Hati-hati teman-teman. Saya lihat satu postingan di Instagram, memberkati saya banget. Jadi salah satu Romo, dia tuh lagi khotbah, dia bawa gambar gitu loh. Dia nyanyi gini, oh Tuhan ku cinta dia. Jadi gambar artis Korea, dia ngomong bohong kalau saya nggak cinta.
Terus diganti lagi, ku sayang dia, rindu dia. Tapi endingnya bikin saya merinding. Endingnya dia dia pasang satu foto. Dia ngomong gini, endingnya, ku pilih dia. Siapa? Tuhan Yesus. Teman-teman, gak gampang loh di tengah dunia yang buat saya makin mengerikan, kita tetap pilih Yesus tuh gak gampang. Dia nyanyi lagu itu ya, selama ini kan ya itu kan lagu yang cukup familiar ya, lagu dunia yang cukup familiar. Waktu dia nyanyi itu dengan sambil nunjuk foto Tuhan Yesus, itu lebih dapat. Dia ngomongin, utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk Yesus. Jadi gak gampang teman-teman ini mengutuhkan rasa cinta kita sama Yesus di tengah gempuran dunia, di tengah tawaran-tawaran dunia yang mungkin rasanya lebih indah, rasanya lebih enak gitu. Hari ini biar share singkat ini tuh benar-benar teman-teman, oh iya ya, kita tuh nggak sembarangan, kita dipilih, tapi bukan berarti terus udah nggak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Saat engkau dipilih, mau nggak engkau masuk prosesnya? Saat engkau masuk prosesnya, mau nggak engkau bertahan? Mau nggak engkau tetap memilih Yesus di atas segalanya? Even mungkin dibully, mungkin lu sok suci, lu sok-sokan Yesus-Yesusan misalnya, lu sok-sokan pelayanan, mending juga nonton ya. Ada film baru tuh. Mending juga ini nongkrong lah, ngafe. Ngapain lu pelayanan, datang lebih awal, pulang paling akhir. Betul. Bener nggak sih kalau pelayanan datang lebih awal, pulang akhir karena harus doa, harus mungkin kalau ada evaluasi harus evaluasi segala macam. Belum lagi nanti ada kumpul pelayan. Misalnya orang ke gereja seminggu sekali, kita mungkin ke gereja bisa 2 minggu, 2 kali 3 kali seminggu. Betul. Sanggup nggak teman-teman? Karena seringkali gak gampang ya. Nggak yang kayak aduh, di saatnya mau main misalnya tapi harus kumpul pelayan misalnya. Di saatnya mau libur misalnya leyeh-leyeh tapi harus ada kegiatan gereja misalnya. Nggak gampang teman-teman. Tapi mau nggak hari ini kita benar-benar pilih Yesus tuh nggak sekadarnya, nggak cuma ikut-ikutan ya udahlah nanti pilih Yesus kalau nggak nanti masuk neraka gitu. Bukan karena embel-embel itu teman-teman, tapi benar-benar ya karena dia udah milih saya, ya saya mau pilih dia. Karena Yesus udah mengasihi saya mau mengasihi Yesus lebih lagi. Gak gampang. Betul. Tapi Tuhan gak pernah cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Karena sesungguhnya kita kayaknya gak mampu menjalani kebenaran firman Tuhan tuh rasanya kayaknya gak mampu kalau tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia. Betul. Terlalu berat teman-teman. Terlalu berat. Jangan mengingini sesamamu. Apakah itu mudah? Ya mungkin gak keucap di otak, kita gak tahu loh. Hati manusia gak ada yang tahu, otak manusia gak ada yang tahu. Tuhan tahu. Saat kita mengingini misalnya, itu aja udah dalam kategori ya udah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sangat tipis teman-teman. Begitu kita pilih ikut Yesus, sebenarnya gak dibilang gini loh. Kadang kan orang mikir ya milih ikut Yesus kayaknya hidup saya akan baik-baik aja, hidup saya ini. Enggak lah. Tapi satu jaminannya ketika kita pilih Yesus ya, ada jaminan kemenangan, ada jaminan masa depan yang penuh harapan dalam Yesus. Mungkin hari ini teman-teman bilang kok kayaknya janji Tuhan tuh kayak nggak ada gitu.
Aku udah pilih Yesus, aku udah ikut Yesus, aku udah pelayanan ya. Seringkali nih kalau udah mulai nih, udah mulai noise ya, suara dunia mulai menghantui atau mulai mendengungkan, iblis mulai melancarkan serangan di pikiran, kita udah mulai meragukan. Karena sekarang tuh ya, kayaknya kan kita tahu ya kalau bunuh tuh dosa, nyuri itu dosa. Jadi iblis tuh nggak pakai itu lagi gitu loh. Pakainya lebih kepada mana Tuhan. Loh, bener loh teman-teman. Saat kamu berdoa nggak dijawab Tuhan, itu pasti ada tuh mana Tuhan. Loh, katanya denger. Katanya janjinya iya dan amin. Katanya. Tapi percaya nggak teman-teman, kalau kita terlalu banyak katanya, ya kita nggak akan punya pengalaman sama Tuhan. Gimana caranya Abraham percaya penuh sama Tuhan ketika Tuhan bilang pergi, tinggalkan sanak keluargamu, tinggalkan anak-anak, pergi. Tuhan nggak bilang pergilah ke kayak gini misalnya Cirebon nih, kamu ya sekarang pergi ke Jakarta, kita tahu jalannya, Jakarta. Hari itu Abraham nggak dibilang, guys. Tuhan akhirnya ngomong, tapi kan dari awal Tuhan nggak ngomong bahwa dia cuma ngomong pergilah ke negeri nanti ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kebayang teman-teman kalau Abraham tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, jalan nggak? Saya kayaknya kalau jadi Abraham nggak jalan deh. Loh, Abraham tuh kaya raya loh, udah punya istilahnya hidupnya enak saat itu. Hidupnya udah baik-baik aja loh. Bener gak sih? Kecuali mungkin kalau dia miskin, ini nih Tuhan terus janjikan nanti di sana engkau aku berkati, jalan pasti. Tapi hari itu Abraham udah kaya raya, suruh meninggalkan semuanya, gak gampang. Makanya perlu yang dinamakan hidup bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, punya pengalaman sama Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang mungkin rasanya ya tadi doamu nggak dijawab, ya Abraham berapa tahun dia menantikan anak, dia udah nurut loh sama Tuhan, dia nurut untuk pergi loh, tapi Tuhan baru genapi sekian tahun kemudian. Bener nggak sih kalau kita nih, makanya kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, mungkin pahit hidupnya. Kayak Abraham udahlah, saya udah pergi, saya udah jalan nih yang Tuhan mau, saya udah pilih Tuhan di atas segalanya, kok ya begini. Tapi di Alkitab nggak pernah ada nulis Abraham mempertanyakan itu kepada Tuhan. Bahkan dia tuh udah pasrah kan ya, di Alkitab udah, ya udahlah kalau emang nggak punya anak ya udah, hartanya dia udah punya rencana mau warisin ke orang lain loh. Betul. Berarti kan dia udah kayak, ya dia nggak menghujat Tuhan ya, dia kayak ya udahlah emang nggak dikasih. Udah sampai di titik seperti itu. Tapi ketika di titik seperti itu Tuhan justru menjanjikan. Dan janjinya iya dan amin, meski memang ya balik lagi harus nunggu. Teman-teman percayalah janji Tuhan tuh balik lagi ya, nggak kayak makan cabai langsung pedes. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada, tapi kebanyakan kita diproses. Supaya apa? Saya percaya ya ketika Abraham tidak melalui proses itu, mungkin ketika Tuhan minta anaknya gak dikasih sama Abraham pasti. Iya, secara udah nunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Iya, jadi kayaknya kalau Abraham nggak diproses Tuhan sebegitunya, kayaknya begitu Tuhan minta, bahkan Tuhan ngomong anakmu yang engkau kasihi, Tuhan tahu nggak dia sayang? Tuhan tahu. Wow, saat baca kisah itu ya, kayaknya bahkan temanku ngomong gini ya, kalau dia waktu itu posisinya udah punya anak, dia bilang kayak kalau saya kayaknya enggak deh. Istilahnya nggak segampang itu gitu loh, nggak yang kayak dalam semalam kan istilahnya. Kalau kita baca Alkitab kayaknya cuma dalam semalam, terus Abraham cuma oke, Tuhan dia bawa dengan pikiran hari itu. Abraham mungkin mikirnya ya udah kalau emang Tuhan minta lagi, ya mungkin Tuhan sanggup. Ya mungkin hari itu Abraham mungkin nanti Tuhan sanggup bangkitin, atau mungkin Tuhan sanggup nanti membuat Sarah hamil lagi mungkin dan segala macam, kita nggak tahu Abraham hari itu mikirnya apa. Tapi yang jelas dia cuma nurut. Kalau prosesnya nggak sebegitunya, ya mungkin nggak jadi tuh. Kisah Abraham nggak ada tuh di Alkitab. Yang ada mungkin ya
ya bukan bapak orang percaya mungkin. Jadi teman-teman, hari ini percayalah setiap proses yang boleh yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akibat pilihan kita, bahwa kita memilih Tuhan, percaya itu akan memberikan sesuatu yang nanti ke depannya ya ujungnya indah, ujungnya kemenangan, ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak di Alkitab kita bisa belajar kisah-kisah orang tokoh-tokoh di Alkitab. Kita tahu ujungnya waktu kita baca, cuma kan waktu mereka mengalami, mereka nggak tahu ujungnya loh. Jadi hari ini teman-teman, pastikan memilih Tuhan tuh nggak cuma ikut-ikutan, nggak cuma karena saya Kristen, saya lahir di keluarga Kristen, dari kecil saya udah ikut sekolah minggu, dari kecil saya udah disuruh baca Alkitab misalnya. Ya udah, mau nggak mau, bukan gitu teman-teman. Tapi ayo punya komitmen, ayo punya keputusan, saya mau pilih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mau pilih Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, itu dia. Tapi memang kembali lagi ya, harus kenal dulu. Ya, kenal dulu. Gimana kenal cara Tuhan. kenalnya? Ya baca Alkitab. Baca Alkitab tentunya. Saat teduh. Saat teduh itu caranya. Loh, iyalah. Betul. Cuma itu caranya. Baca Alkitab, saat teduh, ya ikut ibadah, dengar khotbah, atau dengar podcast. rohani. Banyak sekali, apalagi sekarang udah banyak banget ya. Sekali. Kayak di media-media sosial. Ya tadi aja saya nemu itu benar-benar cuma lewat, saya denger lagu itu bukan lagu baru teman-teman. Kayak lagu waktu saya lihat dan saya ya dalam banget ya ternyata ketika dinyanyikan sama Romo lah waktu dia kayaknya Romo dia khotbah dan dia bener-bener cuma singkat teman-teman. Isinya jadi kan kayaknya itu potongan khotbah lah. Isinya cuma dia nyanyi lagu itu dan saya kayak ngelihatnya wow. Ya juga ya. Kita boleh mungkin hari ini kita cinta sama siapa, kita sayang sama siapa, tapi endingnya ayo tetap pilih Yesus. Dan biar cinta kita semakin hari semakin diutuhkan hanya untuk Yesus. Amin. Oke, luar biasa sekali hari ini tentang pilihanku. Bila semua teman-teman tetap memilih Yesus, apapun kondisi kita, bahkan walaupun sedang di proses yang gak enak sekalipun nih, sampai mungkin nangis-nangis setiap hari, tapi tetap pilih Yesus. Jadi kita ikut Yesus bukan sekedarnya, bukan ikut teman doang, karena teman ke gereja, ya udah aku juga ikutan. Benar-benar sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Dan ya teman-teman semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari program Young and Fresh. Obrolan kita bersama Kak Devlin tentunya menguatkan kita semuanya dan juga memberikan insight baru juga, mungkin karena kita belakangan ini mungkin agak bingung ya dengan bagaimana sih kita agar sejalan nih sama Tuhan. Dan terima kasih banyak Kak Devlin. Boleh kasih statement terakhir untuk teman-teman semuanya? Tadi ya statementnya tadi, jangan cuma ikut Yesus sekedarnya, tapi ayo ikut Yesus dengan sepenuh hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Dan one day engkau akan lihat betapa Yesus itu sangat luar biasa dalam hidupmu. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Devlin. Boleh menutup kita dalam doa? Ya, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ajari setiap kami day by day Tuhan, untuk memilih Engkau di atas segalanya. Mungkin gak gampang, mungkin kami harus menyangkal diri, kami harus pikul salib. Tapi Tuhan, kami mau jalaninnya sama Engkau. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kegagahan kami, tapi bersama dengan Engkau. Kami yakin ketika kami pilih Engkau, ada jaminan masa depan penuh harapan, ada jaminan kemenangan yang sudah menanti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kau berkati Radio Suara Gracia, Kau berkati kami semua, biar kami bisa jadi pelaku-pelaku firman-Mu, gak cuma sekedar dengar lalu hilang begitu saja, tapi biar ini firman-Mu masuk dalam hidup kami, menjadi benih, menjadi sesuatu yang akan terus tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang berkati Radio Suara Gracia, makin hari makin menyenangkan hatimu, makin menjadi seperti yang Engkau mau, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang baru Engkau yang turunkan Tuhan, biar makin jadi berkat untuk semua orang sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kru yang bertugas,
berkati Tuhan biar makin hari makin excellent di dalam Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak Devlin, boleh menginformasikan tentang ibadah Lifeguard dan event yang mungkin akan ada di Lifeguard hari ini? Oh ya, kita akan ada event nanti tanggal 27 Februari. Oke. Memang harinya hari Kamis ya, jadi bukan hari Jumat, jadi digeser ke hari Kamis. Itu event, ada 2 event sebenarnya. Jadi siangnya itu jam 1 siang itu untuk kids, untuk anak-anak SD, anak-anak TK gitu loh itu. Tapi untuk yang youth-nya itu jam 17.30. Jadi sorenya itu untuk youth. Barangkali punya adik-adik bisa untuk diajak di event yang kids-nya yang jam 1 siang itu. Tapi untuk teman-teman yang youth, saya undang, ayo kita gabung di acara Second Change. Jadi kesempatan kedua, teman-teman. Kesempatan kedua berarti kan mungkin saya nggak tahu sih ini akan isinya seperti apa, tapi percayalah bahwa nanti yang akan disampaikan, nanti yang akan dibagikan itu benar-benar biar menjawab doa teman-teman semua. Biar Tuhan tuh selalu kasih yang namanya kesempatan kedua. Mungkin ada kesempatan ketiga, mungkin ada kesempatan keempat dan segala macam, tapi percayalah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ayo kita responi, ayo kita ambil. Jadi ayo datang, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Mari, saya percaya biar acara ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Minggu depan kita juga masih ada acara Lifeguard. Kita ada cell group. Bener gak ya? 14 tambah 7 bener ya? Bener ya? Ada seminggu lagi. Seminggu lagi, terus minggu depannya ya baru event ya? Bener ya? Jadi minggu depan kita masih ada Lifeguard, itu acaranya cell group di Gedung Gracia lantai 2 jam 6 sore. Nanti minggu depannya baru geser ke hari Kamis. Hari Kamis ya. Itu dia teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian lewatkan ya dan ketinggalan tentang event ini. Biar kita semakin dikuatkan lagi di tengah mungkin banyak sekali teman-teman godaan di dunia ini. Kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Devlin. Terima kasih juga buat kalian semua yang setia mendengarkan Young and Fresh dan mungkin menonton tayangan ulangannya di YouTube channel Suara Gracia. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang diberkati. Terima kasih semuanya teman-teman, dan akhirnya saya Ana yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.